Selamat pagi anak-anak, salam Fransiskus Pace Ebeni. Kita kembali belajar materi baru tentang Musa. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, hari ini kami akan belajar dari Musa. Dia adalah orang baik yang Kau utus untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Bantulah kami untuk memahami dan merasakan bahwa jika percaya kepadamu, apapun dapat dilakukan. Bantulah kami percaya bahwa Engkau Allah yang setia pada janjimu sampai akhir zaman. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sekarang mari kita menyanyikan lagu Bayi Musa. Di mana bayi Musa, oh si Musa, di mana bayi Musa di sungai Nil. Musa diletakkan dalam keranjang, di dalam keranjang di sungai Nil. Putri Firaun sedang mandi dan berenang. Putri Firaun sedang mandi di sungai Nil. Dia pun menemukan bayi Musa. Dia temukan bayi Musa di sungai Nil. Putri Firaun membawa bayi Musa. Dia bawa ke istana dari sungai Nil. Musa menyelamatkan orang Yahudi. Orang Yahudi pun bebas, puji Tuhan. Mari anak-anak, sekarang kita mendengarkan komik Alkitab tentang Musa. Setelah Yusuf meninggal dunia, orang Israel semakin banyak jumlahnya dijadikan budak oleh Firaun, penguasa Mesir. Dan bayi laki-laki dibunuh serta dibuang ke sungai Nil. Nah, Bapak Amran dan Ibu Yokebed dari suku Lewi melahirkan seorang bayi. Dan bayi tersebut adalah adik dari Harun dan Miriam. Agar selamat, bayi Musa dihanyutkan ke sungai Nil sambil diawasi oleh kakaknya Miriam dari pinggir sungai. Nah, pada saat putri Raja Firaun mandi, bayi itu ditemukan oleh putri Raja Firaun tersebut dan dinamai Musa, yang artinya diselamatkan dari air. Nah, putri Raja Firaun tersebut menyerahkan bayi Musa dirawat di istana oleh Ibu Yokebed tanpa sepengetahuan Raja Firaun. Dan Musa tumbuh besar dan menjadi anak kesayangan Raja Firaun. Tetapi lama-kelamaan Musa tahu bahwa ia sebenarnya adalah keturunan orang Israel yang diperbudak oleh Mesir. Dan Musa pernah membunuh mandor Mesir yang sangat kejam terhadap orang Israel. Dan karena ketakutannya, Musa lari ke negeri Median agar tidak dikejar oleh Raja Firaun dan ketahuan oleh Raja Firaun. Di Median, Musa menjadi seorang penggembala domba kepunyaan dari Imam Yitro. Ia juga menikahi Rehuela Zipora, anak dari Imam Yitro. Dan pada saat menggembala di Gunung Horeb, Musa bertemu Tuhan dalam rupa semak menyala. Musa diutus memimpin bangsa Israel pulang ke negeri Kanaan. Musa diberi tongkat agar percaya kepada Tuhan. Dan anak-anak tahu, tongkat itu bisa berubah menjadi ular. Dan Tuhan
membuat tangan Musa kena kusta, tapi disembuhkan Tuhan agar Musa yakin pada penyertaan Tuhan. Dan saat itu tiba, Musa berpamitan dengan Imam Yitro. Ia membawa istrinya dan anaknya laki-laki yang bernama Gersom menuju ke negeri Mesir. Saat Musa pergi ke Mesir, Musa ditemani oleh kakaknya yang bernama Harun. Ia meminta kepada Raja Firaun untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi Raja Firaun tidak mau. Dan Tuhan mendatangkan 10 tula atau bencana di Mesir karena Raja Firaun melarang orang Israel untuk pergi dari negeri Mesir. Menjelang tulah ke-10, orang Israel merayakan Paskah Yahudi, di mana mereka harus mengoleskan darah anak domba ke depan pintu rumah mereka. Dan saat itu juga anak Firaun yang sulung yang laki-laki juga mati. Dan akhirnya ia mengizinkan orang Israel pergi dari Mesir untuk pulang kembali ke tanah Kanaan. Musa memimpin bangsa Israel meninggalkan negeri Mesir. Tetapi di dekat Laut Merah, tentara Firaun mengejar mereka. Mereka sangat ketakutan. Lalu Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk memukulkan laut itu dengan tongkatnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah laut terbelah dua dan orang Israel dapat berjalan di air. Nah, tentara Firaun mengejar mereka terus. Setelah orang-orang Israel keluar dari laut, Musa tidak lupa untuk memukulkan tongkatnya kembali sehingga air laut tersebut kembali menyatu seperti semula. Demikianlah Musa memimpin bangsa Israel menuju Kanaan 40 tahun lamanya di padang gurun. Dan Musa selalu taat dan setia pada perintah Allah. Nah, anak-anak, hari ini kita dapat mendalami materi tentang Musa, yaitu yang pertama, siapa sebenarnya yang membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir? Bagaimana cara bangsa Israel diselamatkan? Dan yang terakhir, apakah saat ini Tuhan masih membebaskan orang-orang yang tertindas? Itu dapat kita jawab di dalam hati kita masing-masing setelah kita membaca atau mendengarkan kisah tentang Musa yang ibu ceritakan tadi. Dan setelah kita mengingat kembali cerita tentang Musa, kita diteguhkan bahwa Tuhan Allah selalu memperhatikan umatnya yang berharap kepadanya saat kita tidak berdaya. Tuhan Allah juga mengirim penolong bagi kita umatnya. Namun hanya kita jika percaya dan terus berpengharapan, maka penolong itu akan datang. Nah, sekarang mari kita berefleksi. Yang pertama, apakah kamu juga pernah takut ketika harus menemui bapak atau ibu guru? Mengapa kamu merasa takut kepada bapak atau ibu gurumu? Apakah kamu berani bertanya kepada bapak atau ibu gurumu? Nah, sekarang kita refleksikan dalam diri masing-masing. Kenapa sih kamu bisa takut untuk menemui bapak ibu guru ataupun berbicara kepada bapak ibu guru? Mungkin kita meragukan kebaikannya. Kita sering sekali mengira bahwa guru itu tukang marah, selalu menghukum. Padahal mereka adalah orang-orang baik yang diutus Allah untuk mendidik kalian menjadi anak yang pintar dan berpengetahuan. Demikianlah materi yang telah Ibu ajarkan mengenai Musa. Kita harus menjadi Musa-Musa kecil yang taat kepada perintah Allah. Kita tidak perlu cemas akan hidup ini. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengatur hidup manusia. Yang
terpenting kita harus taat ajarannya. Nah, ini ibu akan berikan rangkuman tentang materi Musa, dan kamu silahkan salin kembali rangkuman ini ke dalam buku catatanmu. Ingat, kamu harus menjadi seperti Musa, taat apa yang dikatakan guru. Demikian materi ini ibu selesaikan, dan silakan anak-anak merangkum materi tentang Musa.